Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Sayuti, NIM PM 2006020005. Reguler siang. Dosen Adi Surya STMT. Mata pelajaran Pancasila. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat sejarah lahirnya Pancasila. Latar belakang sejarah Pancasila. Di Indonesia, agama pertama adalah agama Hindu dan dilanjutkan dengan agama Buddha. Dalam bidang politik, dua agama ini berpengaruh pada kerajaan-kerajaan sebelum datangnya agama Islam. Pada abad ke-13 sudah ada pemeluk agama Islam. Agama ini mengubah pandangan dan kehidupan masyarakat melalui sosial ekonominya. Gambaran persebaran Islam menunjukkan proses yang cepat sampai mendapatkan kontak dengan bangsa Eropa pada tahun 1512. Spanyol juga membangun benteng pertahanan di Tidore pada tahun 1527 dan kemudian Belanda pada tahun 1602 membentuk VOC. Ada 6 agama yang diakui di Indonesia dan ke-6 agama ini diakui ketika Indonesia merdeka. Sejarah pergerakan Indonesia. Sebelum negara Indonesia terbentuk, bentuk pemerintahnya adalah kerajaan-kerajaan. Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit adalah bentuk kerajaan yang megah dan jaya. Dan pada abad ke-15 muncul beberapa kerajaan Islam. Majapahit adalah kerajaan terbesar kedua. Detik-detik keruntuhan Majapahit ditandai dengan meninggalnya Gajah Mada pada tahun 1364 dan semakin mundur ketika Hayam Wuruk wafat pada tahun 1386. Kekuasaan Belanda dimulai dari Indonesia bagian timur dan kekuasaan VOC runtuh pada 31 Desember 1799 dan kemudian aset-asetnya diambil oleh pemerintah Belanda pada abad ke-19. Belanda menguasai seluruh Nusantara dalam aspek kehidupan. Kekuasaan itu terus berlangsung sehingga Jepang merebutnya. Menuju kemerdekaan. Pada paham-paham baru masuk ke Indonesia dimulai ketika masuknya bangsa Eropa pada 1870. Belanda telah membuat kebijakan untuk daerah koloninya. Golongan humanis adalah golongan yang ingin menghapus kultural stiltil, tanam paksa, dan pada tahun 1870 dianggap dengan batas akhirnya kultural dan dikeluarkannya Undang-Undang Agraria. Menurut Van Deventer, kemakmuran bangsa Belanda dikarenakan kerja dan jasa orang Indonesia. Oleh karena itu Belanda berhutang budi dan harus membayar dengan menyelenggarakan Priest. Pada abad 19, perlawanan terhadap Belanda masih bersifat lokal, masih perlawanan bersifat negatif. Ada juga yang berlindung pada kekuatan gaib, dan ini model perlawanan menggunakan kekuatan gaib. Ini mengandalkan pemimpin yang karismatik. Namun perlawanan ini punya kelemahan. Jika pemimpinnya ditawan, mereka akan berakhir. Pada tahun 1900, barulah perlawanan bersifat positif menggunakan teknik modern dan persenjataan. Memberikan pendidikan berat kepada bangsa Indonesia telah disesali oleh Belanda. Dan juga pembiaran perkembangan Islam juga disesali oleh Belanda. Sementara itu Jepang mengalahkan sekutu di Pearl Harbor pada 8 Desember. Menurut perumusan Pancasila, untuk mendapat simpatik bangsa Indonesia, bangsa Belanda membentuk BPUPKI atau Zubi Tosakai dengan susunan anggotanya ialah Ketua Dr. Rojiman Wadiodiningrat, Ketua Muda Ichibangase, seorang anggota luar biasa, Ketua Muda RP Sueraso merangkap ketua, dan 60 anggota lainnya. Sidang pertama BPUPKI. BPUPKI mulai bekerja pada 28 Mei 1945 dan pada keesokan harinya dia mulai sidang-sidang. Yang menjadi pembicaraan dari sidang ini adalah Mr. Muhyamin dan Mr. Suepomo dan Dr. Randos
Muhammad Hatta, dan Insinyur Soekarno. Mr. Muhammad Yamin 29 Mei 1945 mengusulkan rumus dasar negara ialah 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, dan 5. Kesejahteraan rakyat. 2. B. Prof. Dr. Suepomo 31 Mei 1945 mengusulkan dasar negara sebagai berikut. 1. Negara perseorangan. 2. Teori berdasarkan golongan. 3. Paham negara integralistik. C. Insinyur Soekarno 1 Juni 1945. Beliau juga mengusulkan rumusan Pancasila sebagai berikut. Nasionalisme, kebangsaan Indonesia. Internasionalisme, mufakat, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Setelah berbagai usulan tertampung, selanjutnya dibentuklah suatu panitia kecil yang berjumlah 8 orang yang terdiri dari Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Sutarjo, Yai Haji Wajid Hasyim, Ki Bagus Hidikoisomo, Otto Iskandar Ditata, Muhammad Yamin, Mr. A.A. Maramis. Ketika panitia kecil itu sudah terbentuk, banyak sekali perbedaan pendapat tentang agama dan negara. Ada yang ingin negara berdasarkan syariat agama Islam, dan ada yang menghendaki bahwa negara tidak berdasarkan hukum dari salah satu agama tertentu. Maka dibentuk panitia 9 untuk mengatasi perbedaan ini, yang anggotanya panitia 9 tersebut sidang pada 22 Juni 1945 menghasilkan kesepakatan alien keempat dalam urusan berdasarkan sebagai berikut. Ketuhanan dengan kewajiban menjalani syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Dan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sidang PPKI tanggal 10 sampai 16 Juli 1945 PPKI mengadakan sidang kedua. Pada sidang kedua ini ada 2 panitia yang dibentuk, panitia perancang Undang-Undang Dasar dan perumusan rancangan UUD. Insinyur melaporkan hasil kerja panitia perancang Undang-Undang Dasar pada 14 Juli 1945, dan pada tanggal 19 dan 16 Juli diadakan sidang untuk menyusun UUD berdasarkan hasil kerja dari panitia perancang Undang-Undang Dasar. Pembentukan PPKI. BPUPKI dibentuk oleh Jepang pada tahun 7 Agustus 1945 dan kemudian dibentuk kembali oleh Jepang. PPKI, lembaga tersebut dalam bahasa Jepang disebut The Koretsu Jumbi Rinkai. PPKI beranggotakan 21 orang dan ditambah 6 orang lagi oleh ketua PPKI sehingga jumlah anggotanya PPKI 27 orang. Sidang pertama PPKI mengadakan sidang pertama pada tanggal 18 Agustus 1945. PKPU membahas konstitusi negara Indonesia dalam menggunakan naskah Piagam Jakarta yang telah disahkan sebelumnya oleh PPKI. Pada sidang ini kelompok Hatta mengusulkan 2 perubahan. Yang pertama, pada sila pertama yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Dan yang kedua adalah bab 2 UUD pasal 6 yang semulanya berbunyi presiden adalah orang yang Indonesia beragama Islam menjadi presiden ialah orang Indonesia asli, dan semua usulan itu diterima baik oleh peserta. Pada tanggal 17 Juli telah disempurnakannya UUD Negara Indonesia oleh PPKI yang kemudian disebut dengan UUD 1945. UUD itu berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lahirnya negara Indonesia. Perundingan antara golongan tua dan muda ini berlangsung dari jam 2 sampai jam 4 di sini hingga perundingan. Untuk menyusun teks proklamasi, konsep teks proklamasi ditulis oleh Insinyur Soekarno sendiri. Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengambil keputusan mengesahkan dan menetapkan UUD sebagai dasar negara Indonesia. Dan terbentuklah pemerintah negara kesatuan Indonesia dan membentuk Republik NKRI dengan kedaulatan di tangan rakyat yang dilakukan sepenuhnya oleh MPR. Setelah itu, Insinyur Muhammad Hatta diangkat menjadi presiden dan wakil presiden.
Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggan dengan sesama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Terima kasih. Itu saja yang bisa saya jelaskan. Thanks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.